Hi everyone, welcome to Riani's Kitchen. Hari ini kita mau masak tahu tempe kuah kuning. Ini salah satu masakan yang sederhana tapi enak dan harus dicoba. Gimana caranya? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Nah, ini dia bahan-bahannya. Ada bahan-bahan yang mudah dan murah banget untuk didapat di sekitar kita. Pertama ada tahu coklat, terus kemudian ada setengah papan tempe. Kemudian di sini ada juga kacang panjang, kita potong-potong kira-kira panjangnya segini dan ada pengganti santan. Kemudian ada telur puyuh direbus, terus kita kupas dan untuk rempahnya ada daun jeruk, ada daun salam, terus ada 1 ruas laos kita geprek. Ini ada juga cabai merah dan untuk bumbu yang dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, kunyit dan juga ada kemiri. Nanti kalau udah dihaluskan jadinya tuh seperti ini. Nanti bakalan kita tumis, nggak usah pakai minyak biar tetap rendah kalori ya. Nah, sekarang kita mau preparing untuk bahan-bahannya. Kita potong-potong dulu. Di sini ada cabai merah besar. Nah, bagi teman-teman atau bunda-bunda semua yang pengen rasa dari masakan ini lebih ke pedas, boleh banget untuk ditambahin cabai rawit ya. Nah, ini kita mau potong-potong untuk tempenya. Kita mau potong ukuran dadu 1 x 1 cm lah kira-kira ya. Tinggal kita bagi 2 kayak gini, terus kemudian kita bagi lagi. Nah, kalau misalnya mau pakai tempe yang daun itu juga enak, boleh. Pokoknya bebas. Yang penting kita di sini menu utamanya tuh proteinnya dari tempe, tahu dan juga telur puyuh. Selanjutnya kita mau tumis dulu, siapkan pan, kita panasin sebentar, kita masukin bumbu yang udah kita haluskan pakai air. Nah, di sini kita mau tumisnya itu nggak usah pakai minyak, tapi sedari awal kalau bisa kita udah masukin rempah-rempahnya supaya rempahnya itu bau dan aromatiknya tuh ke infuse ke bumbunya. Nah, ini dipastikan untuk bumbunya harus mateng ya, jadi beneran harus sampai harum dan kalau bisa airnya tuh udah menyusut. Jadi ini kita tumisnya tanpa minyak. Nah, kalau bumbunya udah kecium wangi, terus udah menyusut airnya, kita siapin untuk masukin tahu, ada tempe juga. Terus kita masukkan potongan cabai supaya kita dapat aromatik dari cabenya juga. Terus kita tumis sebentar, baru kita masukkan kacang panjang. Nah, ini kita aduk-aduk sebentar, pastikan semua bumbunya udah rata, baru kemudian kita masukkan air. Nah, di sini tuh tipe kuah kuning tuh ada 2 ya. Boleh kuah kuning yang nggak pakai santan sama sekali, itu juga udah gurih banget. Atau kalau misalnya mau kuah santannya juga kuahnya kita kasih santan, maksudnya ya, kuahnya kita mau kasih santan sedikit aja atau santan encer. Nah, ini kita masak tipe yang kedua yang kita pakai kuah santan. Jadi ini kita pakai kuah santan pengganti yang low fat. Bagi teman-teman yang beneran menghindarin santan, lebih baik juga nggak usah pakai sama sekali, boleh banget. Oke, saatnya kita seasoning. Pertama kita mau seasoning pakai lada, garam, dan juga kaldu jamur. Setelah itu kita aduk rata, pastikan kita dapat rasa yang sesuai selera kita. Makanya di sini di resep
kita nulisnya itu untuk garam, lada, dan kaldu jamur tuh secukupnya aja ya, karena memang kadang garam itu setiap merek itu punya tingkat keasinan yang beda-beda. Makanya ketika kita melihat resep pun kita tetap harus melakukan koreksi rasa. Nah, ini kita masukkan juga proteinnya, ada telur puyuh. Jadi di sini kita masukkan telur puyuh. Kalau misalnya punya kolesterol yang tinggi, boleh kita pakai telur ayam yang udah direbus juga. Nah, ini kita mau kita tutup dan kita tunggu sampai mendidih. Oke, ini udah mendidih ya bunda semua, udah meletup-letup. Kita matikan kompornya dan siap untuk disajikan. Siapkan 1 mangkuk piring, kita masukkan di sini isiannya tuh super lengkap. Ada sayurnya, ada protein hewani, ada protein nabatinya. Jadi ada tahu, tempe, terus kemudian ada kacang panjang, tapi juga ada protein hewani dari si telur puyuh. Nah, ini kita sajikan aja. Lebih enak dan lebih mantap lagi kalau kita taburin pakai bawang goreng. Saatnya icip-icip. Ternyata ini beneran rasanya tuh gurih banget. Kita dapat rasa gurih dari bumbu halusnya, perpaduan antara bawang merah, bawang putih, terus ada kemiri juga. Dan yang jelas harus dimasak bumbunya itu sampai bener-bener mateng ya. Kalau nggak mateng itu emang rasanya bakalan beda. Jadi kayak nggak bahasa Jawanya itu nggak medok gitu rasanya. Terus kita juga dapat gurihnya dari si santan. Terus kita juga dapat rasa gurih lainnya tuh dari infusnya si telur. Telur itu memang bisa bikin si kuahnya itu lebih enak, lebih mahteh gitu, lebih medok juga. Nah, di sini kita dapetin semua tadi ya, ada sayurnya, ada protein hewani dan nabatinya, dan ini cocok banget dimakan pakai nasi dalam keadaan anget dan ditaburin bawang goreng. Ini pokoknya udah enak. Kalau misalnya bunda-bunda semua suka yang pedas, bisa kita nambahin pakai sambal bawang ataupun sambal terasi. Terima kasih banyak sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa recook dan juga jangan lupa untuk kasih komentar kalau misalnya punya ide atau saran. Ini dia resepnya, bisa di screenshot dan jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak. See you di episode selanjutnya. Bye bye.